Oke, selamat pagi, selamat malam untuk kita semua. Hari ini kita masih bertemu kembali di mata kuliah yang sama ya, untuk komputer dan masyarakat di pertemuan ketiga. Nah, minggu ini kita sudah masuk pertemuan ketiga, di mana minggu lalu kita sedikit review materi kita itu tentang komputer, definisi komputer dan definisi menurut para ahli komputer, serta bidang ilmu atau apa sih manfaat atau pengaruh komputer terhadap kehidupan manusia atau masyarakat, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Hari ini materi kita itu tentang internet. Nah, jadi Miss rasa tanpa kita belajar ini kita sudah paham atau kita sudah sering sekali gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari apa itu internet. Jadi Miss rasa tidak begitu sulit untuk dipahami materi kita dalam pertemuan ketiga. Nah, apa itu internet? Nah, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media yang lainnya. Jadi, di mana dari definisi internet ini dapat kita pahami sebagai penghubung lah ya, penghubung di mana antar komunikasi antara satu dengan yang lainnya, di mana dia tidak mengenal jarak. Karena dengan adanya internet atau dengan adanya jaringan internet, jaringan komunikasi tersebut kita dapat berkomunikasi dengan cepat dan gampang dalam hitungan menit atau detik, saya bilang dapat berkomunikasi secara langsung. Nah, ada standar teknologi pendukung yang dipakai secara global, yaitu transmisi kontrol protokol atau internet protokol switch atau sering disingkat dengan TCP atau IP. TCP atau IP merupakan protokol pertukaran paket. Dalam istilah asingnya Switch Communication Protocol. Ini digunakan biasanya untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Nah, jadi TCP IP inilah yang kita gunakan dalam menghubungkan atau dalam suatu jaringan komunikasi internet. Nah, di sini ada dua, ambil pengertian atau istilah internet menurut para ahli. Yang pertama menurut Ono dan yang kedua menurut Uetomo. Yang pertama itu menurut Ono, 2005, internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisiensikan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP, dan email. Nah, ini pada 2005. Sedangkan menurut Uetomo, internet adalah singkatan dari International Network yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubungan satu antara yang lain atau sama dengan yang lain. Nah, ini ada sejarah internet. Nah, pada dasarnya atau pada awalnya internet itu merupakan suatu sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dengan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, pertama sekali internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET atau Advanced Research Project Agent Network. Nah, proyek ARPANET ini merancang sebagai jaringan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP. Nah, jadi pertama sekali sebelum terbentuknya TCP/IP ini atau transmisi kontrol protokol atau internet protokol, ini adalah proyek dari ARPANET. Nah, tujuan dibangunnya proyek ini adalah untuk keperluan militer. Jadi sebelum kita gunakan untuk umum, internet ini digunakan untuk keperluan militer dalam berperang. Dan dalam bidang pendidikan yang menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan yang terakhir University of Utah, di mana mereka membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969
Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober pada tahun 1972. Nah, kemudian ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti pendidikan tadi yang disampaikan, university lain sebagainya. Nah, gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA, Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Nah, manfaat internet dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bisnis, bidang pemerintah, bidang sosial, dan bidang keagamaan. Nah, jadi manfaat internet ini sangat-sangat banyak, di mana contohnya ambil dalam bidang pendidikan. Pada zaman dahulu kala mungkin kita atau saya sampaikan, mungkin kalian udah langsung ke internetnya seperti itu. Tapi kalau saya dulu di SD, saya ingat itu belum ada internet. Jadi kita segala sesuatu, tugas-tugas, apa yang kita perlukan itu hanya ada di buku-buku tertentu. Jadi kita harus mencari bukunya, kita harus mencari referensi dari buku-buku itu ke perpustakaan atau ke lain sebagainya. Nah, dengan adanya internet sekarang, kita hanya menuliskan key atau kata kunci apa yang hendak kita cari, itu akan tertera langsung semua ada. Nah, jadi begitu banyak sekali manfaat internet ini dalam dunia pendidikan. Dalam bidang ekonomi juga seperti itu, pemerintahan juga, sosial dan keagamaan. Jadi keagamaan apa contohnya? Nah, jadi kalau dalam bidang keagamaan manfaat internet ini, dulu kalau kita mau pergi ke gereja atau contohnya seperti saya Nasrani, kita harus ke gereja membawa suatu Alkitab atau apa yang disebut sebagai pendukung-pendukung untuk pelaksanaan ibadah di gereja. Nah, dengan adanya internet kita sudah bisa searching atau kita bisa buka Alkitab di handphone atau nyanyian-nyanyian lain di handphone. Nah, jadi itu semuanya manfaat internet dalam bidang keagamaan. Kita kalau mungkin muslim ya, jadi bisa seperti mengaji dari YouTube, belajar tutorial yang lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi begitu banyak manfaat internet yang dapat kita rasakan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam internet. Ada chat, ada chatting, client, domain name, download, ada e-commerce, email, feed, FTP, hacker, homepage, HTML, HTTP, dan lain sebagainya. Ini bisa kita baca sendiri, dan saya rasa meskipun ini masih agak asing untuk nama-namanya, tapi saya rasa untuk penggunaannya kita semuanya sudah paham karena sudah setiap hari kita gunakan. Chat kan kita sudah seperti maupun itu di handphone, di WhatsApp, di Classroom dan di lain sebagainya, kita sudah melaksanakan atau sudah melakukan chat. Nah, chatting itu apa? Apa perbedaan chat dan chatting? Nah, itu saya rasa sudah tidak begitu sulit ya. Nah, kita lanjut. Dampak positif dan negatif dari internet. Ada dampak positif. Nah, dampak positif penggunaan internet di antara lain. 1, membantu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai banyak hal. Nah, jadi sama seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, di mana dengan adanya internet kita hanya menuliskan apa yang menjadi kebutuhan kita atau apa kata kunci yang ingin kita cari. Informasi-informasi yang disajikan oleh internet atau oleh YouTube tersebut itu sudah sangat detail atau sudah sangat banyak seperti itu. Jadi itu merupakan suatu menambah wawasan baru bagi usernya atau bagi orangnya yang ingin mencari suatu hal baru seperti itu. Nah, yang kedua, mempermudah dan mempercepat arus informasi dan data sehingga mampu meratakan informasi pada setiap orang. Nah, ini jelas di mana kenapa saya sampaikan demikian. Coba bayangkan kalau belum ada internet atau belum ada suatu jaringan komunikasi yang begitu cepat, efektif sampai dengan sekarang. Nah, jadi informasi yang ada di ibu kota, contohnya di Jakarta, suatu undang-undang atau suatu perubahan peraturan apapun itu, kalau belum adanya internet itu akan sangat menghambat. Kenapa, Miss? Nah, karena informasi yang akan disampaikan ke suatu pedesaan atau ke
kota-kota kecil itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang atau waktu yang sangat lama jika suatu informasi itu masih dikirimkan melalui via surat seperti itu. Nah, dengan adanya jaringan komunikasi atau internet tersebut hanya hitungan detik. Nah, begitu di post, mau dimanapun kita berada, itu seluruh Indonesia, bahkan saya sampaikan seluruh dunia bisa melihat informasi, sehingga masyarakat atau masyarakat di pedesaan juga gampang atau sangat cepat untuk mengetahui apa yang ada informasi di ibu kota seperti itu. Nah, jadi seperti itulah manfaat-manfaat atau dampak positif yang ada di internet. Yang ketiga, mempermudah para siswa dan pelajar dalam mengerjakan tugas. Ya, ini sudah dijelaskan tadi. Melihat dan membaca berbagai tutorial di internet akan membangun self learning seseorang. Memanfaatkan waktu luang dengan mempelajari pengetahuan melalui internet, memudahkan kampanye atau promosi untuk hal-hal positif. Yang berikutnya, mempermudah dan menambah relasi dan pertemanan melalui media sosial, membantu menggerakkan roda bisnis dan ekonomi melalui pembuatan website bisnis, aplikasi, situs e-commerce, mempermudah pekerjaan manusia, menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru, menciptakan para pemuda kreatif dengan memanfaatkan kemudahan internet. Nah, di sini ada juga selain dari dampak positif, pasti ada dampak negatif penggunaan internet. Nah, jadi harus juga kita waspada. Begitu banyak manfaat atau dampak positif yang diberikan internet, tapi tidak terlepas dari dampak negatif juga. Nah, jadi kita sama-sama lihat bahwasanya ada beberapa dampak penggunaan dari internet, dampak negatif. Yang pertama, memiliki potensi kecanduan internet dan melupakan kewajiban kita sebagai manusia. Nah, ini biasanya anak-anak tanggung atau anak-anak yang sudah dibebaskan menggunakan internet sehingga lupa atau kecanduan, sehingga manfaat dari adanya internet ini sudah menjadi penyalahgunaan, sehingga bukan manfaat yang didapatkan melainkan dampak negatif seperti itu. Yang kedua, tidak bisa memanfaatkan waktu secara produktif. Ya, karena apa? Karena sudah kecanduan menggunakan internet. Bisa saja dia sudah kecanduan main game dan lain sebagainya, sehingga waktu yang digunakan seharusnya untuk belajar, makan, dan lain sebagainya sebagai anak, dia sudah lupakan atau sudah terbengkalai seperti itu. Nah, yang ketiga, meningkatkan potensi tindak kejahatan melalui dunia maya seperti penipuan. Dengan gampangnya suatu penggunaan internet di dalam dunia e-commerce, sehingga begitu banyak juga kejahatan-kejahatan yang ditawarkan. Nah, jadi kita harus lebih waspada, harus lebih pintar, dan harus lebih hati-hati di mana menggunakan dunia internet. Nah, yang berikutnya, memiliki banyak sekali konten yang tidak pantas dan sangat berbahaya bagi anak di bawah umur. Nah, ini konten-konten yang mungkin tidak perlu diperlihatkan atau tidak layak masih dikonsumsi oleh anak di bawah umur, tapi dengan adanya situs-situs tertentu sehingga dapat merusak mental anak-anak di bawah umur seperti itu. Semakin mudah muncul berita dan informasi yang tidak benar atau hoax. Ini hampir sama nomor 3 ya. Mempermudah perpecahan dengan meningkatkan risiko provokasi antar golongan, meningkatkan isu-isu sara yang menyebabkan perpecahan masyarakat, membuat anak-anak lebih suka bermain internet atau game online dibandingkan mengerjakan tugasnya sebagai anak dan pelajar, semakin meningkatkan aksi cyberbullying. Proses globalisasi melalui internet membuat budaya asli semakin tergerus. Banyak anak-anak yang menjadi terlalu cepat dewasa. Nah, jadi dengan adanya internet ada pasti dampak positif dan ada pasti dampak negatif. Jadi kita sebagai user atau sebagai pengguna internet harus lebih kreatif, di mana jangan sampai terlalu banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positif yang kita terima sebagai generasi muda seperti itu. Karena semakin hari pasti saja internet atau
elektronik semakin canggih, karena kita juga harus mengikuti perkembangan dunia atau perkembangan dunia maju seperti itu. Kita lanjut. Oke. Mungkin sekian yang dapat Miss jelaskan hari ini. Lebih dan kurangnya Miss minta maaf. Jika ada yang kurang dipahami atau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan langsung sama Missnya. Kita diskusikan di classroom. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat pagi, selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat untuk kita semua. Thank you.